Terus aku jadi kayak ya udahlah, biarkan aja kayak air mengalir. Nah, ternyata ketika kita punya pemikiran kayak gitu, yang terjadi pada bisnis kita ya gitu-gitu aja. Pemikiran seperti itu pemikiran yang mana tuh? Yang kayak biarin air mengalir aja. Oh, biar air mengalir aja. Yang menarik adalah transformasi menurut saya ya, transformasi Mbak Nia. Yang tadinya itu emak-emak yang dimana dengan segala keterbatasan, dengan segala apa ya. Kadang-kadang emak-emak ini kan saya nggak bisa ngelakuin bisnis ya bisnisnya saya jualan-jualan posting-posting aja di WhatsApp, di Instagram. Terus saya suruh gimana? Yang saya pengen tahu adalah lompatan Mbak Nia memutuskan kenapa kok bisa keluar dari zona emak-emak tradisional itu. Ini menarik banget Mas. Jadi ceritanya awalnya saya kan frustasi ya, masih harus ngurus anak, masih harus gini, saya terjebak teknis. Masih. Yang maksud terjebak teknis gimana tuh? Saya masih terlibat kegiatan produksi. Jadi produknya custom waktu itu, gambarnya bordir gitu ya, gambarnya tuh saya motong sendiri gitu-gitu kan. Waktu itu saya tuh ini nggak mungkin ada orang yang bisa begini, siapa yang tak pekerjakan, yang bisa tak latih, bisa sama kayak aku, itu mikirnya tuh nggak akan ada gitu. Sebentar. Pada waktu itu produknya apa sih? Bantal. Bantal custom ya? Iya. Artinya konsumen mau pesen dengan style apapun Mbak Nia layani? Tak layanin gitu. Oke. Dan aku merasa itu adalah kelebihan dari brandku, yaitu bisa bikin apa aja yang diminta sama customer. Mau itu naik sepeda, anaknya 5, anaknya pakai baju warna apa aja tuh semua tak iyain. Semua bantal itu bisa di custom pokoknya. Se-custom itu, ada tai lalatnya, ada pakai behel, pakai apa semua bisa gitu. Pakai jenggot bisa. Seribet itu Mas, bayangin. Terus makanya aduh kayaknya nggak bisa deh, kayaknya ya memang harus kayak gini gitu. Apalagi punya anak pertama. Terus aku jadi kayak ya udahlah, biarkan aja kayak air mengalir. Nah, ternyata ketika kita punya pemikiran kayak gitu, yang terjadi pada bisnis kita ya gitu-gitu aja. Pemikiran seperti itu pemikiran yang mana tuh? Yang kayak biarin air mengalir aja. Oh, biar air mengalir aja. Kenapa Mbak Nia mempertahankan saya tetap mau custom? Padahal kan ribet banget gitu. Iya itu kurang gaul, kuper. Oh, kurang gaul. Wawasannya nggak nambah gitu. Oh, itu saya ngerti tuh apa yang Mbak Nia bayangin. Mbak Nia mungkin mikir gini. Kalau produk saya bikin nggak custom, yang artinya sudah jadi, apa ada orang yang mau menerima produk saya? Betul Pikirannya sekali, gitu kan? iya, pasti nggak laku. Karena produk saya ini apa nilai tambahnya gitu kalau nggak custom gitu ya. Tapi kalau di custom ribet, tapi saya punya nilai tambah. Yes. Tapi masalahnya adalah tidak scalable. Tidak bisa diduplikasi jauh lebih besar. Gitu ya masalahnya ya. Kemudian, kenapa memutuskan bukan hari ini, pada saat tertentu, kenapa kemudian memutuskan untuk oke deh, berubah? Karena saya ngelihat orang lain yang memulai bisnis online itu lebih apa namanya? Saya lebih duluan, dia baru mulai, tapi kenapa bisnisnya 2 tahun udah melesat ini gitu? Kok aku nggak bisa kayak gitu? Saya bertanya-tanya, saya cari tahu apa ya yang menyebabkan dia kayak gitu. Satu, produksi massal. Terus 2, dia tuh mungkin dia lebih menambah wawasannya, mungkin dia baca apa, dia tahu dari mana. Sementara saya selama ini kehabisan waktu hanya untuk teknis gitu loh Mas. Oke. Disitulah saya mulai sadar, terus saya izin ke suami untuk aku kayaknya harus berubah deh, aku nggak mau kayak gini terus gitu. Karena titik baliknya gini Mas, saat itu butuh uang gitu ya. Padahal kita udah punya usaha nih, tapi kenapa kita nggak bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri gitu? Boro-boro bantu orang lain, bantu keluarga atau siapa yang butuh, buat diri kita sendiri aja kok kita nggak mampu gitu loh. Kok kurang buat diri kita, padahal kayaknya punya usaha. Kayak gitu, jadi wah nggak bener nih kayaknya nih. Mulai sadar. Oke, itu titik baliknya Mbak Nia kayaknya harus jauh lebih besar gitu ya. Aku harus berubah gitu.